Halo Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai pro dan kontra tantangan AI di sektor kesehatan Indonesia. Kalau misalnya dari sisi tenaga medis sendiri nih Pak, apakah mereka sudah siap gitu Pak untuk mengadaptasi teknologi AI ini? Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan untuk tenaga medis gitu Pak? Ya, jadi memang tantangan terbesar adalah adoption ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana dokter mau menerima dari penerapan AI tersebut. Nah, kalau kita lihat memang ada dua grup ya, ada yang bisa langsung menerima, tapi ada juga yang butuh adaptasi ataupun penerapan dulu. Nah, karena itu makanya yang kita lakukan adalah bagaimana AI ini langsung diterapkan di vaskes tertentu, gitu ya, seperti di rumah sakit, dan kemudian dokter terlibat langsung pada waktu melakukan validasi terhadap hasil AI yang tadi, gitu ya, sehingga modelnya jadi lebih bagus, dokternya juga paham dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Apakah ada pelatihan khusus Pak untuk tenaga medis dalam penggunaan AI ini? Ya, jadi salah satunya tadi kan karena mereka langsung terjun pada waktu menerapkan salah satu model AI, jadi tentunya itu practice on doing juga ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain juga kan pasti ada webinar, sosialisasi, termasuk juga beberapa yang kita lakukan di tempat ini, misalnya mengundang para pakar ya untuk bisa mengintroduce apa itu AI dan kemudian bagaimana penerapannya di internasional. Tapi untuk tenaga medis yang senior atau yang masih menerapkan sistem konvensional, bagaimana sih Pak meyakinkan tenaga medis tersebut untuk kalau misalnya AI ini bukan menggantikan peran mereka tapi untuk membantu gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya di dalam aturan ataupun ketentuan ya di WHO sudah mengeluarkan etik ataupun prinsip untuk pemanfaatan AI. Pertama adalah tentunya harus ada validasi dari si dokter tersebut ya. Saat ini masih perlu validasi. Kemudian juga transparansi terhadap modelnya tersebut ya. Nah, karena itulah yang kita bawa ke dokter-dokter senior gitu ya, dan kemudian dipadukan juga dengan dokter muda sehingga pada waktu kita memperkenalkan AI tersebut, diinformasikan mengenai bahwa ini ada validasi, terus kemudian juga ada model yang diinformasikan secara langsung, termasuk mereka ikut turut ya memvalidasi terhadap dokumen tersebut, sehingga ini satu cara dibandingkan kita hanya sekedar sosialisasi, terus kemudian informasi, tetapi justru mereka bisa terjun langsung menerapkan tersebut. Nah, dari keberhasilan ini biasanya kan akan disebarluaskan gitu ya. Mereka bisa saling diskusi antar dokter dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga mulai dari hal-hal yang non-clinical dulu. Ya, misalnya pembacaan resume medis, terus kemudian atau konsultasi dokter, nah baru ke yang arahnya ke treatment gitu ya. Jadi bertahap. Oke, jadi AI ini untuk membantu gitu ya Pak, bukan menggantikan peran mereka di dunia kesehatan. Tapi ada tantangan lain nih Pak, terkait data gitu. Kalau misalnya salah satu yang sering muncul itu terkait privacy dan keamanan gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana sih cara memastikan bahwa data pasien tetap aman gitu Pak? Ya, jadi kita sudah mulai bagaimana mengintegrasikan data-data kesehatan, salah satu rekam medis ya. Baik yang sifatnya teks seperti data obat, kemudian data diagnosis, maupun juga yang sifatnya image dari ronsen maupun juga X-ray atau MRI ya. Nah, data-data itu sebenarnya sangat berharga sekali kan untuk digunakan AI untuk dilakukan training. Nah, bagaimana untuk memastikan data-data tadi secure dimanfaatkan gitu ya, dan juga ada perlindungan data pribadinya. Pertama tentunya data yang digunakan ini tidak ada data pribadinya, gitu ya. Kita hilangkan gitu ya, ataupun kalau perlu di anonymous, sehingga si AI itu bisa mentraining data-data tadi tanpa perlu mengetahui individunya. Dan kemudian yang berikutnya lagi bahwa dilakukan trainingnya di lokasi tersebut ya. Kalaupun di cloud tidak ada yang di luar negeri, tetapi dipastikan itu harus ada di dalam negeri. Dan kemudian melakukan pelatihan data dan lain sebagainya pun juga ada di lokal tersebut gitu, sehingga memastikan datanya nggak kemana-mana. Tetapi kita meningkatkan dari sisi hasil analisis tadi. Memangnya isu data sangat krusial ya Pak ya? Betul. Tapi kalau misalnya dari kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan di Indonesia sendiri, apakah sudah mendukung gitu Pak implementasi AI dalam sektor kesehatan ini? Ya, satu-satunya yang regulasi dari pemerintah itu ada dari Komdigi ya, ada SE di tahun lalu di mana mereka mengeluarkan AI ini untuk semua sektor.
Nah, saat ini Komdigi juga sedang menyiapkan yang spesifik ke arah sektor kesehatan, dan bersama dengan tim Pokja AI ini kami sedang menyusun regulasi yang lebih spesifik untuk sektor kesehatan itu, karena kan bicara di kesehatan ini beda kayak di ekonomi atau bank. Kalau bank kita salah transfer bisa balik duitnya. Nah, kalau di kesehatan begitu kita salah diagnosis AI-nya menyebabkan orang meninggal, nggak bisa lagi kembali nyawanya. Karena itu prinsip kehati-hatian juga sangat penting di sini. Nah, itu yang sedang kita siapkan secara khusus sektor kesehatan tadi. Oke, jadi infrastruktur dan regulasi faktor kunci ya agar Betul. AI bisa diterapkan secara maksimal gitu ya Iya. Pak. Kalau misalnya kita bicara mengenai layanan yang sudah dekat nih Pak dengan masyarakat, salah satunya dengan aplikasi Satu Sehat atau Iya. dulu Peduli Lindungi gitu ya Pak. Apakah dalam aplikasi tersebut sudah ada AI-nya Pak? Ya, di dalam Satu Sehat Mobile sebenarnya ada beberapa AI yang akan kita terapkan ya, tapi sangat sederhana. Seperti misalnya prediksi untuk hipertensi. Jadi tahun lalu kita sudah bangun modelingnya, tinggal dimasukkan di dalam Satu Sehat Mobile untuk bisa melakukan. Jadi masyarakat nanti bisa ngisi di sana, kemudian nanti bisa melakukan prediksi terhadap hipertensi, itu resiko hipertensi. Nah, kemudian kita juga sedang menyiapkan tadi yang LLM, sehingga nanti masyarakat bisa melakukan konsultasi secara online gitu ya sebelum dilakukan ke dokternya. Itu yang rencana dalam waktu dekat ini. Oke, jadi aplikasi tersebut bukan hanya untuk integrasi data saja ya Pak, Ya. tapi sudah mulai mengadopsi AI-nya Betul, gitu ya betul. Pak. Oke, tadi kita sudah membahas pro dan kontra tantangan AI dalam sektor kesehatan. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang AI dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Jadi saksikan episode selanjutnya.